Bagaimana ini? Aku terpaksa mengurus bayi mungil seorang diri, padahal usiaku pun masih 9 tahun. Orang tuaku yang bersalah, kenapa aku yang menderita? Judul, Aku Ini Anak Siapa? Penulis, Marni Amoy. Bab 1. Kamu jahat, Kang. Ngaku, anak siapa ini? Suara teriakan dan isak tangis ibu terdengar sampai kamarku. Aku berlari karena tak biasa ibu marah. Kaca meja pecah seketika karena pukulan bapak. Ia melampiaskan amarahnya. Aku berdiri di balik pintu dengan tubuh bergetar. Ada rasa takut dan kasihan melihat ibu menangis. Petir menyambar pohon mangga dengan rumah hingga tumbang separuh. Namun bapak tak peduli itu. Ia terus bicara memaki ibu. Begitupun ibu terus menjawab dengan lantang sampai suara petir dan hujan tak lagi terdengar olehku. Semua karena kamu sibuk mulu. Hentak bapak pada ibu. Tidak, kamu saja yang kegatelan, Kang. Bisa-bisanya kamu selingkuh di belakangku. Kamu tak bisa memberi harta, tapi kamu bisa selingkuh sampai ada anak itu. Ibu menuding ke arah bayi yang ada di keranjang rotan persis depan pintu. Aku mengikuti telunjuk ibu. Aku baru sadar jika dari tadi ada sok bayi di depan pintu. Bayi siapa itu? Sejak kapan? Di situ. Gumamku tak mengerti dengan apa yang aku lihat. Pergi kamu, Kang. Bawa anak itu. Seru ibu dengan wajah merah penuh derai air mata. Aku tak peduli. Itu bukan anakku. Bentak bapak. Bapak dan ibuku pergi ke arah berlawanan. Entah kemana mereka pergi di tengah hujan deras. Tak terasa aku menangis. Ada rasa sakit amat sangat melihat bapak dan ibu bertengkar. Seakan hatiku merasakan akan terjadi sesuatu yang lebih buruk dari ini. Suara ringikan bayi itu menyadarkan aku. Aku mengusap air mata dengan kedua tanganku, lalu menghampiri bayi mungil itu. Bayi itu terus menangis. Aku bingung harus apa. Kurengku tubuh mungil itu walaupun aku tak tahu bayi siapa sebenarnya. Bagaimana cara menggendongnya? Aku berusaha menghentikan tangisannya. Saat aku ingin menggendongnya, aku melihat ada selembar kertas berisi barisan tulisan. Aku membacanya dengan tangan gemetar saat kubaca. Tolong Kang, jaga anak kita. Ini buah cinta kita yang kita harapkan. Aku akan pergi jadi TKW karena aku malu sejak kehamilan anak ini. Keluargaku selalu dihina tetangga. Aku diusir setelah melahirkan. Maafkan aku Kang. Bayi Ratih. Kertas itu terjatuh dari tanganku, rupanya benar kata ibu. Bapak sudah berkhianat dan bayi ini bukti pengkhianatannya. Aku berlari masuk kamar dan meninggalkan bayi kecil itu yang terus menangis. Hatiku sakit, aku tahu ibu pasti lebih sakit. Hujan semakin deras, namun ibu dan bapak tak kunjung pulang. Hari pun mulai gelap. Azan maghrib terdengar samar, tersilap suara gemuruh hujan. Aku melangkah ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Astagfirullah, bayi itu aku baru teringat tadi meninggalkannya karena kesal. Aku tak sekejam bapak sehingga tega menghukum bayi tak berdosa itu berbalik menuju depan rumah. Benar saja bayi itu masih tergeletak depan pintu. Wajahnya terciprat air hujan dari luar karena aku lupa menutup pintu. Dia tertidur pulas, mungkin capek nangis sampai tertidur. Kasihan dia, ucapku lirih. Aku menutup pintu, lalu membawa bayi itu dengan hati-hati masuk kamarku. Aku menidurinya di kasurku. Sejenak aku tatap wajahnya yang polos. Aku tahu bayi ini tak tahu apa-apa, sama sepertiku yang masih tak mengerti dengan apa yang terjadi. Selepas sholat maghrib, aku mengaji. Meskipun aku bukan keturunan keluarga yang taat beragama, apalagi bapak jarang mengaji, apalagi sholat. Sedangkan ibu sibuk dengan pekerjaan sebagai pramusaji di restoran kota. Namun, berkat didikan nenek, aku bisa mengaji dan sholat. Nenek sudah tua renta. Rumahnya di seberang rumahku terpaut 4 rumah tetangga. Nenekku lah yang selalu menjagaku sejak kecil. Aku baru ingat nenek. Aku berniat membawa bayi itu ke rumah nenek, namun belum juga aku melangkah terdengar suara gaduh dari depan rumah.
Aku mengurungkan niatku, lalu berlari ke depan. Cukup, Kang. Besok pagi aku pun akan pergi dari kampung ini. Terserah kamu mau apa. Ibu menunjuk wajah bapak penuh amarah. Oke, siapa peduli. Aku juga akan mencari ketenangan hidup. Sumpah punya istri sepertimu. Tuding bapak mencaci ibu. Aku membuka pintu dan berusaha merengerai mereka sebisaku. Aku tak mau bapak dan ibu berpisah. Bapak, ibu, jangan pergi. Aku takut. Aku gak mau sendiri. Ucapku sambil menangis dengan badan gemetar. Ibu dan bapak menoleh ke arahku dengan mata melotot menudingku. Diam anak sialan, semua karenamu, kata orang akan beruntung mengurusmu. Tapi apa, semua hancur berantakan. Bentak bapak dan ibu membuatku takut dan gak paham apa maksudnya. Kenapa aku yang salah, Bu? Tanyaku memberanikan diri. Sudah diam saja, ini urusan orang tua, tak usah ikut campur, bentak ibu. Bapak dan ibu masuk ke dalam rumah sambil menabrakku yang berdiri di pinggir pintu. Tubuhku tersungkur membentur pinggir pintu. Aduh, sakit, pekiku. Begitu kasar mereka. Aku tak mengerti apa yang terjadi. Aku hanya tahu menangis untuk mengungkapkan rasa takut dan sakit. Malam semakin larut, hujan masih tak menunjukkan akan berhenti, seolah ingin menambah rasa takutku malam ini. Lagi-lagi bayi itu menangis. Aku tak paham apa masalahnya. Aku coba ke kamar ibu dan hendak membangunkannya. Namun betapa terkejutnya saat kulihat kamar ibu sangat berantakan. Baju berceceran di sana-sini seolah habis perang besar. Aku terkejut menatap pojok kamar. Kulihat ibu duduk kedua tangannya memeluk lutut. Wajahnya tertunduk di antara lututnya. Suara isak tangisnya masih terdengar jelas. Aku menghampirinya pelan-pelan meski takut. Namun rasa ibaku tak membiarkan aku pergi. Ibu punten, tong nangis bu. Ibu jangan nangis, ucapku lirih. Ibu tak bergeming, ia masih terisak. Aku melihat sekeliling kamar, mataku terhenti di atas kasur. Nampak bapak tidur terungkup sepertinya sepulas. Kenapa bapak tak pedulikan ibu? Pekiku campur sedih. Aku kembali menatap ibu yang masih terisak. Aku terus mencoba menghiburnya hingga ia pun menatapku. Una, maafkan ibu nak. Ibu melukku dengan tangisan yang semakin menjadi. Aku membalas pelukan ibu dengan memeluknya erat. Aku pun menangis. Ibu adik bayi itu menangis terus. Celetukku polos. Ibu melepaskan pelukannya dan mendorongku hingga tersungkur. Aku terkejut, takut dengan amarah melihat ibu. Sepertinya ingin menerkamku. Pergi, pergi kamu. Titahnya kasar. Tapi bu, kenapa bu? Apa salah anak? Tanyaku terbata-bata. Cepat, nyahlah dari hadapan ibu, anak. Teriaknya keras sampai bapak terbangun dan pertengkaran pun terjadi lagi. Kali ini di tengah malam buta. Aku tak sanggup lagi melihat pertengkaran bapak dan ibu. Aku melihat bapak menampar ibu sampai badan ibu terhuyung jatuh. Aku berlari keluar kamar sambil menangiskan hanya itu bisaku. Aku kembali ke kamar dan kudapati bayi itu masih menangis. Entah dari mana aku punya ide, seolah ada yang membawaku. Aku berlari ke dapur dan membuat air hangat lalu aku campurkan dengan gula putih yang ada di dapur. Aku duduk dan kubawa ke kamar. Aku suapi bayi itu dengan sendok kecil. Keajaiban pun terjadi. Bayi itu berhenti menangis. Aku menatapnya iba. Kulihat bibir mungilnya mengecap air gula yang aku suapi. Baru aku sadar, mungkin bayi itu lapar. Sejak pagi dia belum diberi apapun. Aku memeluknya, rasa ibaku mengalahkan rasa kesalku. Aku tahu gara-gara bayi ini bapak dan ibu mulai bertengkar hebat. Kamu itu siapa sebenarnya bayi? Tanyaku sambil menatap mata bayi mungil itu yang menatapku polos. Aku membuka bedongan bayi itu yang sejak pagi terbungkus melili tubuhnya. Saat aku buka, aku dapati sebuah gelang perak tertulis Zio. Apakah ini namamu? Aku menatap bayi itu sambil membaca ulang nama yang cetak miring di gelang perak. Tanpa pikir panjang, aku pakaikan gelang itu di tangan mungilnya. Oke, sekarang kamu punya nama Zio, ucapku senang.
Entah mengapa meski aku kesal dengan kehadiran Zio, namun aku juga merasa senang selama ini aku selalu mengharapkan seorang adik. Ya Allah, Engkau memberiku adik, tapi mengapa caranya begini? Bapak dan ibu jadi bertengkar, gumamku. Malam berlalu, aku tak ingat kapan aku tertidur sambil memeluk Zio yang pulas di sampingku. Baca kisahnya sampai tamat hanya di aplikasi KBM App dengan judul Aku Ini Anak Siapa.